Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Pasuruan kelas A56. Hari ini saya akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Di samping saya ada Ibu Suyin selaku Kepala TK Widuri Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suyin Isa SPD Aud. Saya sebagai Kepala TK Widuri Semeru di Kota Pasuruan. Sudah? Ibu Suyin sudah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan? Insya Allah. Oke, mohon bantuannya Ibu Suyin. Baik Ibu, selama ini sebagai seorang pimpinan, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Saya akan mencoba menjawab ya Bu, barangkali. Sebagai seorang pemimpin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Baik Bapak, jadi saya mendapat tugas dari guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah mengenai cara-cara beliau dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, hari ini kebetulan karena panjenengan adalah kepala sekolah saya, jadi saya memberanikan diri untuk mengganggu waktunya panjenengan dengan melakukan wawancara. Itu Bapak ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, itu biasanya saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, calon guru penggerak diminta untuk melakukan wawancara kepada pimpinan tempat ia bertugas dan juga kepada pimpinan di lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan wawancara kepada Bapak Mauludi SPD selaku Kepala UPT SDN Kandang Sapi 2, yaitu tempat saya bertugas, dan juga kepada Ibu Suyin selaku Kepala TK Widuri Semeru. Dalam sesi wawancara terhadap kedua narasumber, saya mengajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan yang ada pada LMS, yaitu 1. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Adapun hasil wawancara secara terpisah kepada kedua narasumber adalah sebagai berikut. Baik Bapak Mauludi maupun Ibu Suyin Isa menyebutkan
bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, mereka sepakat jika itu mengandung suatu unsur yang sama-sama baik atau kebenaran melawan kebenaran, itu berarti adalah dilema etika. Sedangkan jika kasus tersebut mengandung dua kepentingan yang salah satunya benar sedangkan yang lain salah atau mengandung pertentangan, itu artinya adalah bujukan moral. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mereka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah mereka, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ibu Suyin Isah menjawab bahwa untuk mengambil keputusan, beliau akan berusaha mengambil keputusan yang terbaik yang mengutamakan kepentingan semua pihak. Sedangkan menurut Bapak Mauludi, bahwa dalam pengambilan keputusan beliau tidak bisa mengambil keputusan itu seorang diri, sehingga beliau harus melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan dan juga dirasa mampu untuk menyelesaikannya, sehingga mereka bisa berkolaborasi untuk pemecahan sebuah masalah. Pada pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Di sini saya menangkap bahwa baik Ibu Suyin Isah maupun Bapak Mauludi, mereka mengambil keputusan berdasarkan sudah sangat relevan dengan 9 langkah pengambilan keputusan di modul guru penggerak. Hanya saja karena mereka mungkin tidak mempelajarinya secara utuh, jadi 9 langkah tersebut tidak dijalankan secara berurutan dan secara kompleks. Namun menurut saya sudah sangat relevan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang ada di modul guru penggerak, yaitu modul 3.1. Misalkan pada jawaban Ibu Suyin Isah, langkah pertama yaitu mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi unsur positif dan kebermanfaatan untuk semua orang. Kemudian, meminimalisir dampak yang buruk dan mengidentifikasi apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau tidak. Kemudian juga mengajak pihak lain untuk membuat keputusan serta berkaca atau meneladani tokoh lain dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir menurut Ibu Suyin adalah melihat lagi keputusan apakah itu sudah yang terbaik ataukah ada hal lain yang bisa kita lakukan atau kita tinjau ulang. Sedangkan menurut Bapak Mauludi SPD, biasanya langkah-langkah yang beliau lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu mempelajari kasus secara mendalam. Yang kedua, meminimalisir kerugian atau dampak buruk, kemudian melakukan pengujian apakah yang beliau lakukan sudah benar ataukah salah, melawan hukum ataukah tidak, melanggar kode etik ataukah tidak, serta bermanfaat bagi semua orang ataukah justru merugikan. Kemudian melakukan kolaborasi dengan pihak lain dan melihat lagi apakah keputusan yang beliau ambil sudah cukup bijak atau sudah relevan dengan kasus yang dihadapi ataukah masih perlu penanganan yang lain. Di pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu Suyin, sesuatu yang efektif apabila bisa menyelesaikan masalah tepat sasaran. Jadi menurut beliau, untuk bisa menyelesaikan masalah tepat sasaran, beliau akan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian selain itu beliau juga akan mengedepankan apakah sesuatu yang beliau ambil sudah sesuai dengan keinginan banyak orang atau belum. Sementara Bapak Mauludi menyebutkan bahwa dalam efektivitas pengambilan keputusan itu beliau akan menilai apakah keputusan yang beliau ambil adalah sesuai dengan prinsip-prinsip beliau selama ini, mengingat beliau adalah tipikal pimpinan yang tegas. Kemudian di pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bapak Mauludi menyebutkan bahwa tantangan beliau dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika adalah saat beliau harus memutuskan sesuatu yang mana kedua
kedua-duanya adalah benar dan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Sedangkan menurut Ibu Suyin, yang menjadi kesulitan beliau atau tantangan beliau dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika adalah apabila ada pertentangan dari pihak-pihak lain yang membuatnya harus meninjau ulang kembali keputusannya serta mempelajari kembali kasusnya. Ketika saya bertanya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik Ibu Suyin maupun Bapak Mauludi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Biasanya kasus yang ada akan diselesaikan saat itu juga. Karena semakin mereka menyelesaikannya dengan cepat, maka setiap permasalahan akan cepat selesai dan akan digantikan oleh masalah yang lain. Begitu. Di pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ibu Suyin menyebutkan bahwa suami beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi panutan beliau dalam pengambilan keputusan. Suami beliau juga adalah salah satu orang yang bisa diajak sharing sehingga bisa memberikan saran-saran terbaik kepada Ibu Suyin dalam pengambilan keputusan. Sementara Bapak Maulidi SPD menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan biasanya untuk mempermudah beliau akan mengajak kolaborasi rekan-rekan guru yang dianggap mumpuni atau mungkin senior dari beliau sehingga permasalahan akan lebih cepat untuk diselesaikan karena bagi beliau pemikiran satu orang lebih kuat bila dipikir oleh banyak orang, begitu. Di pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Bapak Mauludi menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus siap dengan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak karena keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang matang dan bijak sehingga kita tidak boleh goyah dalam pengambilan keputusan. Sementara Ibu Suyun Isa menyebutkan bahwa sesulit apapun dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh melupakan bahwa keputusan yang kita ambil harus mampu memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah melakukan wawancara dengan kedua pimpinan di TK Widuri Semeru dan UPT SDN Kandang Sapi 2, saya menemukan hal-hal yang menarik di mana sebenarnya kedua kepala sekolah tersebut belum pernah mengikuti program guru penggerak, baik sebagai calon guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik ataupun fasilitator. Tetapi saya rasa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua pimpinan tersebut sudah sangat relevan dengan paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Kedua pimpinan sekolah ini melakukan pengambilan keputusan melalui proses identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian melakukan analisis apakah kasus yang sedang mereka hadapi mendapatkan pertentangan dari halayak umum, ataukah ada unsur pelanggaran terhadap peraturan atau hukum yang berlaku, serta apa dampak yang ditimbulkan di masa depan. Hal ini menurut saya sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu melawan kelompok, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, mereka juga mempertimbangkan rasa empati terhadap orang yang terlibat kasus, walaupun pada akhirnya juga berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Sehingga menurut saya, prinsip pengambilan keputusan yang diambil di sini adalah prinsip pengambilan keputusan berbasis rasa peduli dan juga berbasis peraturan. Sementara pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, kedua kepala sekolah ini juga sudah menerapkannya, walaupun tidak berurutan dan secara keseluruhan. Misalnya dengan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan uji panutan, dan melakukan refleksi kembali
kembali terhadap keputusan yang diambil. Lantas, adakah persamaan dan perbedaan dari kedua pimpinan tersebut dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, kedua pimpinan tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam pengambilan keputusan, di mana karakteristik itu bisa menimbulkan persamaan dan juga perbedaan di antara keduanya. Persamaan di antara keduanya yaitu kedua pimpinan sekolah ini lebih mengedepankan pengambilan keputusan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan dianggap mampu menangani kasus atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan, mereka juga meninjau dampak baik atau buruk yang akan ditimbulkan serta mengedepankan banyak orang. Persamaan lainnya yaitu dengan tidak adanya waktu khusus yang diluangkan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi. Menurut mereka, menyelesaikan kasus sesegera mungkin dan saat itu juga adalah waktu yang terbaik bagi mereka menyelesaikannya. Sebisa mungkin, kedua pimpinan menyelesaikan masalah dengan sesegera agar kasus tidak melebar dan semakin panjang, serta segera bisa diatasi sehingga bisa menangani masalah yang lainnya. Adapun perbedaan antara kedua kepala sekolah tersebut dalam pengambilan keputusan terletak pada paradigma dilema etika dan juga prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Jika Ibu Suyin Isa selaku Kepala TK Widuri Semeru cenderung mengedepankan paradigma individu melawan kelompok dengan memprioritaskan keinginan kelompok dan berbasis rasa peduli, maka Kepala UPTSDN Kandang Sapi II justru mengedepankan kebenaran lawan kesetiaan dengan dasar pemikiran yang berbasis peraturan. Lantas, apa rencana ke depan para pimpinan? Kepala TK Widuri Semeru akan berusaha menjadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan dengan lebih peka pada kepentingan orang lain dan didasarkan hati nurani yang luhur dengan tidak mengesampingkan hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan Kepala UPTSDN Kandang Sapi II dalam pengambilan keputusan akan lebih tegas dan tidak mudah goyah karena pengambilan keputusan yang labil hanya akan merusak integritas kepala sekolah. Namun demikian, mereka akan tetap berpedoman pada nilai-nilai dan peraturan yang berlaku. Untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan, kedua pimpinan tersebut biasanya berpedoman pada hasil akhir. Apakah hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Apakah masalah selesai dengan tepat waktu dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat dalam jangka panjang? Penerapan pengambilan keputusan terhadap diri sendiri. Saat ini saya siap menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya, baik kepada murid-murid saya maupun kepada kolega-kolega saya dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan berpegang teguh pada paradigma dan juga prinsip-prinsip pengambilan keputusan seperti yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak.